Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmawati SPD, CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Adapun tugas demonstrasi kontekstual kali ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan keputusan dan pengujian di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Pada kesempatan ini, pada video ini, saya akan menyampaikan tugas wawancara dan beberapa analisis wawancara yang dilakukan terhadap kepala sekolah yang memang melakukan kegiatan proses pengambilan keputusan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zia. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak. Sebelumnya Pak, saya kesini menemui Bapak karena ingin wawancara terkait mungkin selama ini di sekolah Bapak pernah terjadi ada masalah gitu Pak ya. Itu saya ingin wawancara Bapak. Bapak bersedia? Insyaallah, Bu, saya bersedia, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai Pak ya. Iya, Bu, silakan. Oke, pertanyaan pertama Pak. Mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Kalau kita bicara tentang dilema etika dan rujukan moral kan, kalau rujukan moral itu kan pilihan antara benar dan salah ya, itu jelas. Kalau etika ini kan dua opsi, di mana kedua-duanya itu kan secara moral benar, ya kan? Kemudian tetapi saling bertentangan. Kalau rujukan moral sampai saat ini saya belum temukan di sekolah saya. Tetapi kalau dilema etika, karena kalau kita bicara etika kan tentu ada 4 paradigma ya, yang harus kita pahami. Yang pertama individu dan masyarakat, kemudian yang kedua kebenaran lawan kesetiaan, kemudian yang ketiga itu keadilan lawan apa, Bu? Belas kasihan. Kemudian ada jangka pendek lawan jangka panjang. Saya ketika melakukan itu harus memastikan dilema etika tentu ada di sekolah. Saya contohkan ini, Bu. Baru-baru ini sekarang bulan Oktober ya, ketika kegiatan upacara HUT RI kemerdekaan 17 Agustus, karena di tempat sekolah saya itu kan yang akan menjadi pelaksana upacara itu paskibraka itu adalah murid sekolah saya, jadi tidak ada murid lain. Jadi ada salah seorang anak saya itu yang dari SMA itu tentu ada rangkaian yang harus dilakukannya untuk bagaimana dia bisa terpilih kan untuk pasukan paskibraka di tingkat kecamatan. Saya ingin mengatakan bahwa ini harus sifatnya adalah tidak bicara individu. Untuk itu melibatkan pihak ketiga atau masyarakat. Maka ketika itu kita bersama dengan kepolisian, pihak kecamatan untuk melatih agar nanti objektif ya itu dilakukan. Setelah dilakukan penelitian itu, anak saya ini ternyata tidak terpilih ya. Dia protes, dia sampai dengan orang tuanya. Apa yang terjadi, Bu? Orang tuanya tak terima, tetapi orang tuanya tak terima bukan sampaikan langsung, tapi dia menyampaikan melalui medsos. Ya, medsos di Facebook dia sampaikan bahwa anaknya tak terima karena memang gurunya yang tak suka gitu, tak suka gitu kan. Jadi sampailah ke saya
itu kan berarti dilema itu, dilema etika saya. Saya ingin anak itu ikut, kan gitu kan dilema. Satu sisi aturan, memang dia gagal karena aturan itu. Kita sudah melibatkan polisi ini untuk perhatikan gitu ya, pihak kecamatan yang bagian untuk itunya, memang nggak masuk dia kriteria itu gitu, ya. Kan dua opsi yang benar. Saya ingin dia masuk juga. Satu sisi benar, tak mungkin aturan ini saya langgar gitu kan. Kita sudah melibatkan pihak ketiga masyarakat. Jadi ini kan dilema lagi saya. Tapi kembali lagi, karena kita bicara tentang dilema, ada 4 paradigma yang memang menjadi yang harus saya komitmenkan ya dengan kawan. Jadi Bu Ras, Bu MC, kan yang pertama itu kan individu dalam masyarakat. Artinya ini ada individu nih, orang tua nih, dia nggak terima. Satu sisi saya akan melawan masyarakat. Masyarakat itu artinya kan kepolisian, orang camat, ini aturan. Kami lakukan, saya panggil wakil, kemudian penyesuaiannya, sampaikan ini terjadi, kita lihat Facebook. Maka kita sepakat kepentingan besar kepentingan masyarakat harus diutamakan. Tinggal sekalipun ini orang tua kita disampaikan, tinggal kita menyampaikan kepada orang tua secara komunikatif. Jadi panggil orang tua, saya kalau hadapi sampaikan, Bu, ini aturannya begini, anak ini nilainya, karena itu anak ibu tidak bisa menyusahkan untuk menjadi paskibraka, kita disampaikan. Ya, jelaskan semuanya. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi adalah orang yang sudah memberikan penilaian kepolisian, pihak camat. Dan alhamdulillah ibu tuh bisa nerima. Tapi kita berharap, Bu, ke depan, karena anak kita masih kelas 10, kelas 11 nanti kita berharap anak kita bisa ikut, maka kita maksimalkan. Itu alhamdulillah bisa terima. Jadi komitmennya tetap kita mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. Karena memang tadi individu masyarakat kan. Ya. Nah, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, kalau mengambil sebuah keputusan ada 3 prinsip pengambilan keputusan ya, yang menjadi pandangan kita ya. Yang pertama itu kan berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan juga berbasis apa? Rasa peduli. Jadi 3 ini tetap harus menjadi komunitas kita bersama itu. Artinya bukan saya, wakil dan juga seluruh majelis guru juga harus melakukan sama. Jadi apa yang kita lakukan? 3 pengambilan. Ya, saya tetap mengatakan 3 prinsipnya harus jadi. Antara misalnya tadi ada kebenaran ya, lawan kebenaran, kebenaran kesetiaan. Iya, benar sama benar, kemudian benar sama benar, ya kan? Iya. Dia benar sama benar. Tetapi saya akan melihat prinsip pengambilan keputusannya. Karena itu benar-benar ini kita harus lihat hasil akhirnya. Artinya begini, kalau hasil akhirnya ternyata benar itu perginya adalah untuk individu, maka tentunya itu yang kita ambil. Tetapi kalau hasil akhirnya itu adalah untuk masyarakat, ya, untuk lebih kepentingan banyak, tentu itu kita ambil. Jadi prinsipnya tetap menggunakan 3 prinsip Pak ya. Betul. Menyelesaikan Betul. permasalahan. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ya, ya, akan ada 9 langkah ya, yang memang ya tadi 9 langkah itu kan pertama kita mengenali buah nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat kan. Saya begini, saya lakukan itu, saya lebih strategis langkah-langkah itu direfleksinya. Nah, ini ketika terjadi sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah, tentu saya tidak akan melakukan sendiri. Saya harus berkolaborasi bersama
sampaikan kepada kepada wakil. Kalau memang itu melibatkan guru, kita rapat dan contoh kasus tadi ya, tadi sampaikan bagaimana menurut kawan-kawan sebagainya, dengan sepakat kita paparkan semua kondisinya seperti apa gitu kan, apa menurutnya, apa manfaatnya. Setelah itu baru kita ambil sebuah keputusan setelah kita melakukan 9 langkah tadi secara objektif. Setelah kita memutuskan, jangan lupa saya katakan kita refleksikan apakah keputusan kita itu sudah memenuhi persyarat sebagai 4 paradigma dilema etika itu, sudahkah memenuhi 3 prinsip dalam mengambil keputusan itu penting. Luar biasa ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif itu sekali lagi saya katakan kita harus berpedoman pada 4 paradigma dilema etika. Karena kan dia sama-sama benar itu. Cuma kita kan mencari bertentangan. Jadi kita harus mengutamakan sebuah, kalau individu lawan masyarakat tentu masyarakatnya. Kalau kebenaran lawan kesetiaan tentu kita bicara mungkin ini kebenaran. Contoh begini. Ini Bu, saya contohkan begini. Ini ada keluarga saya mau menghonor, ya, menghonor. Ini keluarganya, setia, bukan loyal kita kan. Tetapi dalam aturannya dia tidak bisa. Nah, apakah kita akan mengambil dia karena kita ini bagian kesetiaan keluarga, gitu kan? Kita ambil, padahal dia tidak memenuhi aturan, kebenaran tak bisa. Maka tentu dia pikir manfaatnya apa kata guru nanti, tentang keluarga Pak Kerse, pada tak memenuhi syarat. Kalau syaratnya misalnya itu S1 ditambah SMA cuma, maka kebenaran yang harus ditamakan. Walaupun pahit Bu, itu kesetiaannya saya yakin. Jadi kemudian keadilan, belas kasihan. Waduh kasihan nih, orang tuanya miskin sebagainya. Mungkin kalau dia kerja akan terbantu. Tapi lagi kita bicara tentang sebuah keadilan gitu ya. Ada yang pantas masuk. Kenapa ini kita utamakan? Ya kan? Ya, jangka pendek ya. Jadi itu yang harus dipikirkan dari apa yang kita lakukan. Jangan lupa dengan 4 paradigma, 3 prinsip itu harus dipikirkan. Luar biasa Pak, bijaksana sekali ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan itu Bu, kan bisa jadi kalau itu permasalahan pada orang tua, pada anak, orang tua tantangannya. Orang tua yang selalu membenarkan kata-kata anaknya, itu tantangan kita. Apalagi saya bilang tadi, sudah di medsos dia sampaikan di medsos, satu kekuatan begini gurunya, tak suka ya anak saya tidak diloloskan jadi paskibraka, padahal nggak ada hubungannya. Dia nggak pernah tahu kan. Ibu bisa bayangkan orang baca gini sebelum Banten, padahal nggak begitu, ya. Tantangan ini ke orang tua ini ya harus sikap bisa bijak. Kita jelaskan dengan baik, dengan penuh komunikatif, dalam penuh dengan kekeluargaan, kerabatan, tak emosi. Termasuk ketika kita berhadapan dengan permasalahan guru gitu juga. Jadi kita tidak melakukannya secara emosional. Makanya saya gini Bu, saya begini tenang. Ini keputusannya perlunya kapan? Oke. Kalau dia katakan masih 2 minggu lagi Pak, kita sedang marah nih. Oke, kalau gitu kita jangan ambil keputusan dulu, tenang dulu ya. Tapi besok Pak, oke, sebentar ya. Coba kita gunakan teknik stop dulu gitu misalnya. Atau kita berdua sama muslimnya. Tenang dulu, nanti berapa jam berapa kadang ketemu lagi. Itu juga Bu. Maka saya bikin teknik ini kapan? Kalau eksekusi masih 2 minggu, ya nanti minggu depan kita ngambil keputusannya. Biar tenang dulu. Artinya jangan mengambil keputusan di saat sedang emosi kita. Karena bagaimanapun pembelajaran soal emosional harus masuk. Tidak bisa nih, tak bisa hanya melibatkan pikiran kita, tapi soal masuk itu. Nah, selanjutnya Pak, apakah selama ini Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian
kasus dilema etika, kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, itu yang saya sampaikan tadi Bu. Yang pertama, ini masalah kapan harus diselesaikan. Kalau masih ada waktu, berarti kita bisa tenang dengan memperhatikan, mempertimbangkan dilema 4 paradigma etika itu, kemudian 3 prinsip itu kan, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan benar-benar dipahami secara utuh dulu, baru kita mengambil sebuah keputusannya. Jadi tergantung dulu kasusnya. Kalau kasusnya itu masih bisa kita untuk mengadakan semacam dialog dulu, maka kita lakukan itu. Tapi kalau memang harus besok, ini kejadian ini harus cepat, maka tidak akan harus cepat meresponnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah saya tetap melibatkan keluarga besar SMA ya. Kalau itu memang hanya cukup untuk wakil, semua wakil saya sampaikan kita punya masalah ini. Tapi kalau itu memang harus melibatkan seluruh guru dan pendidikan, kita lakukan. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan terhadap dilema etika itu tidak pernah saya lakukan secara individu atau personal, tapi saya harus melibatkan semua. Jadi Bapak tetap melibatkan semua guru Bapak ya? Terakhir Pak, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya sebagai pemimpin sekolah, saya ingin mengatakan begini, bahwa seorang pemimpin harus mampu dia, yang pertama seorang pemimpin yang reflektif, tapi itu merefleksi. Setiap dilema etika yang sudah diambilnya, dia jadikan itu refleksi untuk dia, agar nanti ketika terjadi lagi sebuah dilema etika, dia akan lebih lagi dalam keputusan. Itu penting saya sampaikan. Yang kedua, berkolaborasi bersama, itu penting. Jadi saya akan terus melibatkan kawan-kawan saya ketika yang semua yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan etika yang ada dalam sekolah. Yang ketiga, ya kita mau mendengarkan. Jadi bukan ya, jadi pertama reflektif, yang kedua kolaborasi bersama, dan mau mendengarkan. Mendengarkan ini sekalipun kita akan dikritik, ya umpan balik umpan ya. Jadi saya ingat kata Ali bin Thalib yang sahabat Nabi ya Khalifah yang keempat, yang katakan begini: jika kita tidak berani mengambil putusan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka diperlukan keberanian, tapi keberanian dengan mempertimbangkan 4 paradigma tadi, 3 prinsip tadi, dan selengkap keputusan. Itu luar biasa Pak. Oke, terima kasih Pak, luar biasa. Selalu Pak, terima kasih sudah mau lagi. Semoga Bapak sukses. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Asma. Selamat siang. Bu Dasnya tambah cantik nih Bu Das. Terima kasih Bu Asma. Ada keperluan apa nih ke sekolah? Apa kabar Bu Asma hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Bu Das kayak mana? Alhamdulillah sehat juga Bu Asma. Tambah cantik ya tengok. Bu Asma, boleh minta waktunya hari ini Bu Asma? Boleh. Selalu sedia waktu untuk Bu Das. Alhamdulillah. Begini Bu Asma, saya datang ke sini mau melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan. Tentu di sekolah Bu Asma selama ini pernah menghadapi masalah ya yang membuat kita dilema. Nah, inilah yang ingin saya wawancara Bu Asma hari ini. Bu Asma siap? Terima kasih. Sebelum wawancara saya siapkan. Oh iya. Kemarin udah dikasih tahu ke sekolah ya. Terima kasih Bu Asma. Namanya. Oke deh, terima kasih Bu Asma.
Ini pertanyaan pertama Bu Asma. Tentu selama ini Bu Asma pernah menghadapi kasus ya, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral. Pertanyaan saya, bagaimana Bu Asma dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, yang ini saya mau tanya Bu Rasmia, yang dilema etika itu boleh Bu Rasmia ceritakan? Ya, kalau dilema etika itu kan antara benar dengan benar ya, kayak benar dan benar. Kalau rujukan moral itu kan benar kayak salah. Nah, sekarang yang menjadi dilema etika pernah nggak Bu Asma mengalaminya? Oh, yang dilema etika ya? Iya. Jadi membahas dilema etika yang saya alami di sekolah ini sebenarnya beragam. Yang pertama, ada guru saya itu yang ingin nilai sangat baik, tapi di lapangan yang saya inginkan itu tuh ya kurang gitu. Misalnya ada ngajar. Nah, sedangkan kalau kita itu kan pinginnya guru ini mengajarnya tuh lebih motivasinya lebih, kemudian interaksi siswanya tuh membuat siswa itu menjadi sangat aktif gitu kan, jadi tidak datar dalam mengajar. Inginnya seperti itu. Nah, misalnya guru tersebut ini yang kasihannya dia dengan kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat ini seandainya saya kasih dia baik, naik pangkatnya bisa 4 kali kinerja ya. Tapi kalau saya tidak naikkan, dilemanya seperti itu. Kalau saya naikkan dalam mengajar dia tidak punya, terutama juga dengan membantu teman. Jadi dilemanya Ibu begini ya, kalau dikasih nilai tinggi dia tidak sesuai dengan kinerja. Nah, tidak sesuai. Tapi kalau Ada tidak lapangan. dikasih nilai lebih, pangkat dia terkendala. Itu dilema. Terus keputusan yang Ibu ambil seperti apa jadinya? Nah, keputusan yang saya ambil mungkin tidak sesuai dengan hati saya, tapi saya akan dengan hati nurani, mengingat dan menimbang situasi dan kondisi dia juga yang sudah lama tidak naik pangkat. Jadi saya kasih nilai sangat baik, tapi dengan perjanjian apa yang saya minta tidak harus dilaksanakan. Ada kan perubahan lah. Nah, itu Pengambilan keputusan yang sangat sangat sulit. Ya, sangat sulit. Oke, selanjutnya bagaimana Bu Asma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang sama-sama benar tapi mengandung nilai kebajikan ya. Iya. Itu kalau saya ngambil keputusannya ya melalui inilah musyawarah dulu dengan guru-guru kan, tidak bisa keputusan saya ambil sendiri gitu kan, karena kita kan kolaborasi dengan guru-guru. Nanti setelah yang benar saya dahului lah yang betul-betul benar, walaupun kadang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Artinya begini ya Bu Asma, tentu kita mendahulukan kepentingan orang banyak ya. Iya. Kemudian kita juga harus berkoordinasi atau minta pendapat warga guru yang ada di sekolah ya, teman-teman kita. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Asma lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Ya. dari pengambilan keputusan Iya. itu gurunya saya panggil. Nah, setelah saya panggil, saya kasih masukan, saya inginnya seperti ini, kalau ingin yang jadi terbaik, kan? Nah, agar melakukan perubahan. Setelah itu baru saya minta pendapat pada guru-guru yang lain. Nah, tapi kalau guru ini menyatakan ketidaksesuaiannya, saya kasih masukan lagi agar guru itu paham mengapa saya memberikan masalah seperti ini. Nah, ada lagi kasus misalnya guru saya yang terlambat. Nah, terlambat itu guru lain ini merasa kecemburuan sosial, tentu ada ya. Nah, saya kasih masukan ke kawan-kawan penyebab keterlambatannya apa. Ya, saya kasih waktu juga dengan guru yang terlambat. Nah, tapi masih juga dilanggar, saya panggil guru yang melanggar tersebut, apa penyebabnya, dia kasih solusi lagi, masukkan lagi, saya kasih solusi, kemudian saya tuangkan lagi ke forum. Nah, itu langkah-langkah, berarti saya memanggil, kemudian saya minta apa penyebabnya,
kemudian baru saya tuangkan, saya kasih solusi dengan guru ini, dan saya dapatkan ke guru-guru, baru nanti kasih kembali ke jawabannya ke guru tersebut agar melakukan perubahan. Tapi saya tidak pernah memarahkan guru-guru ini, mau yang terlambat, mau yang ini apa ada kepentingan, saya tidak pernah memarahkan. Saya cuma ingin guru-guru itu menemukan solusinya. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah yang yang ada di depan dan dihadapi juga. Baik Bu Asma, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bu Asma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal yang dianggap efektif itu dalam menyelesaikan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini. Hal yang efektif ya. Hal yang efektif itu tentu saya tuh tidak bisa membuat keputusan sendiri ya. Betul. Jadi saya adakan pemanggilan tadi yang efektif, kemudian bersosialisasi dengan guru tersebut dan bersosialisasi juga dengan guru-guru yang lain minta pendapatnya. Jadi tidak diambil keputusan sendiri. Artinya Bu Asma tetap berkoordinasi dengan guru-guru yang ada ya. Jadi Bu Asma tidak akan mengambil keputusan sendiri, tetap dikoordinasikan sama kawan-kawan ya. Kemudian Bu Asma, apa yang menjadi tantangan Bu Asma dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang dilema etika yang Bu Asma hadapi selama ini? Tantangan saya tuh gini, mencoba merubah. Nah, itu tantangan. Merubah kebiasaan lama. Itu kan tantangannya, bisa tidak guru nih. Memang step by step saya kasih sedikit, saya kasih sedikit, sampai dia bisa menyelesaikan atau bisa menunjukkan perubahan yang ada terjadi pada dirinya. Nah, contoh guru yang terlambat tadi, alhamdulillah dia mencari rumah yang dekat dengan sekolah, kemudian bangunnya lebih cepat lagi nih yang kasus terlambat ya. Nah, kemudian guru tersebut dinasihati tidak dengan kemarahan, akhirnya mulai sesuai dengan jadwal yang ditentukan datangnya. Nah, guru yang tadi tidak kompeten tadi, akhirnya dalam pengajarannya saya kemukakan ini yang harus ditampilkan, baca yang ini, kegiatannya apa aja. Akhirnya alhamdulillah juga merealisasikan dirinya itu untuk melakukan perubahan. Nah, itu. Sedangkan ke anak murid, nah kan masalah banyak ya di mana ke anak murid juga. Ke anak murid yang terlambat. Nah, atau anak murid yang terlambat sering tidak masuk ke sekolah, mau diturunkan kasihan nanti kena kepada dirinya anak ya tadi burukan. Jadi mau diturunkan atau tidak dinaikkan kelas, dia merasa nanti dizolimi dengan pembulian ya dengan kawan-kawannya. Jadi saya panggil orang tua, saya kasih nasihat, bukan nasihat ya, saya minta apa yang solusi akan dilakukan oleh orang tua dan anak tersebut saya panggil solusi apa yang akan dilakukannya agar tidak terlambat ataupun tidak masuk sekolah. Ini sekolah ini seperti itu ada siswa yang kadang namanya kurang kasih sayang ya, jadi siswa tersebut harus menemukan solusi sendiri, tanggung jawab dengan dirinya. Mak Bu Asma izin minum ya. Silakan Bu, saya pun satu tidak kasih buat semua kesempatan ini. Baik Bu Asma. Jadi Bu Asma tetap tentu setiap pengambilan keputusan kita pasti punya tantangan Bu Asma, dan Bu Asma sudah bisa menghadapi tantangan tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bu Asma, apakah Bu Asma punya jadwal tertentu atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedur seperti apa yang Bu Asma jalankan? Oh, kasus ini ya, tadi ada dua tadi ya, udah saya coba ulang lagi sebutkan kan? Dilema etika dengan budaya moral. Nah, ini Iya. Ya, ini kan pertanyaan saya itu, apakah Bu Asma punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut atau Bu Asma menunggu waktu beberapa hari ya, atau langsung atau menunggu waktu berikutnya? Nah, dalam menyelesaikan kasus ini ada yang saya langsung, ada yang saya ini pakai waktu. Iya. Nah,
Contoh yang langsung ini guru yang terlambat. Iya. Nah, itu saya pakai langsung gitu ya. Tapi tidak di depan kawan-kawannya, karena kawannya tentu ada kecemburuan kesiap. Nah, yang kedua tadi yang tentang ini bapak yang ingin naik itu saya pelajari dulu, Iya. kemudian baru saya konfirmasi dengan beliau ya. Yang ketiga itu pada anak yang terlambat datang, ada anak yang ini saya biarkan anakku dulu belajar, kemudian saya kasih cari waktu khusus untuk mengcoachingnya. Nah, jadi ada waktu yang tertentu dan ada juga waktu yang Artinya tidak dijadwalkan ya Bu Asma, ketika permasalahan itu bisa dipikir, bisa diselesaikan dan itu langsung ya. Tapi kalau mungkin permasalahan berat kita butuh waktu ya Bu Asma, karena harus dikaji dulu positif negatifnya begitu ya Bu Asma. Oke, baik Bu Asma. Selanjutnya ada tidak faktor-faktor seorang atau selama ini yang mempermudah atau membantu Bu Asma dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Apa saja kira-kira? yang membantu saya tentu guru-guru nih. Nah, karena saya kan minta bantu pada guru-guru ini tentang apa, kasusnya apa, kemudian apa solusinya. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak mengambil keputusan sendiri, tapi berdasarkan forum. Tapi kalau forumnya itu masih memandang negatif, saya diskusikan, luruskan. Nah, setelah diluruskan, penghasilannya, keputusannya itu baik, baru kita ambil secara bersama. Luar biasa Bu Asma, tetap melibatkan rekan-rekan guru ya dalam mengambil keputusan, apalagi keputusan tersebut mungkin dianggap berat ya. Berat. Luar biasa Bu Asma. Nah, terakhir Bu Asma, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Bu Asma petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran Ya, yang saya bisa dipetik. itu pengambilan keputusan yang berat melawan hati nurani, tapi kita harus jalankan sesuai dengan konsekuensi keputusan bersama. Itu yang saya petik dari pengambilan keputusan, walaupun tidak sesuai dengan hati nurani, tapi menyenangkan orang lain, itu yang kita lebih utamakan. Luar biasa Bu Asma. Baiklah Bu Asma. Terima kasih Bu Asma, mungkin sekian saja pertanyaan saya hari ini, dan Bu Asma sudah menjawab semuanya. Semoga Bu Asma sukses ke depan memimpin SD 57 ya Bu Asma. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan guru. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju